Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الطلبة، كيف حالكم؟ عسى أن تكون بخير وبالصحة والعافية. وهذا اليوم نستمر إلى الوحدة السابعة. We continue to Unit 7 and we will discuss about study. Ini dia al-wahdah as-sabi'ah. Ad-dirasatu. Ad-dirasatu. Ya. Once more, ad-dirasatu. Ma makna ad-dirasah? Ad-dirasah bermakna study atau studi. Ya. We have two word for study. Kita punya kata, ada dua kata dalam bahasa Arab, bahkan lebih ya. Ada ad-dars, darosa yadrusu, darsun. Kemudian ada dirasah. Mal farqu bainahuma? Apa beda antara ad-dars dan ad-dirasah? Ad-dars itu kalau di kita artinya pelajaran, lesson ya. Di sini ad-dirasah artinya studi. Kita bicara tentang studi. Once more, نحن نكرر الدراسة. Okay. كما العادة هناك ثلاثة الأحوار وهنا الحوار الأول. Jadi ada 3 dialog. Ini adalah dialog yang pertama yang membahas tentang ad-dirasatu. Perhatikan bacaannya. Karena ini adalah kemahiran membaca, Anda harus bisa membaca, harus bisa memaknai apa yang Anda baca, memahami kosakatanya, memahami struktur kalimatnya. Sehingga kosakata tersebut dapat Anda gunakan untuk dimasukkan kembali ke dalam kalimat dan Anda dapat menggunakan kalimat tersebut untuk berbicara ataupun menulis. Ya. Oke. هنا الحوار الأول بين غانم وغالب. بين غانم وغالب. So the dialogue in this topic is between Ghanim and Ghalib. The topic is ad-dirasatu, the study. Mada qala Ghanim? Apa yang dikatakan oleh Ghanim? Unzur ila lawhati. Iqra al-jadwala ad-dirasiyya. Lihatlah, unzur, lihatlah. Kenapa unzur? Kenapa tidak unzuri? Karena dia ngomong ke Ghalib. Ghanim yatakallam, yaqul lil Ghalib. Yunim berkata kepada Ghalib. Ghalib ini laki-laki, makanya unzur. Kalau seandainya Ghanim ini bicara terhadap kepada Fatimah misalnya, maka di sini harus unzuri. Masih ingat ya, harus ada ya-nya. Unzuri ila lawhati ya Fatimah misalnya. Di sini unzur ila lawha, iqra al-jadwal al-dirasiyya. Lihatlah ke lawha. Lawha itu papan pengumuman. Iqra, baca. Kalau perempuan, untuk perempuan, iqra'i al-jadwal ad-dirasi. Bacalah jadwal pelajaran, jadwal akademik gitu ya. Dirasi ini bisa disebut tahun akademik. Kalau dia di tahun misalnya al-amud dirasi berarti tahun akademik. Al-jadwal ad-dirasi ya berarti jadwal pelajaran-pelajaran, mata pelajaran ya. Tergantung konteks. Tadi judulnya ad-dirasatu. Ini dirasiyun. Di situ tadi judulnya studi, di sini jadwal pelajaran, jadwal studi kita gitu ya. Kemudian ad-dirasatu 5 ayamin fil usbu'i. Ghalib qala Ghalib li Ghanim. Ghalib berkata kepada Ghanim, ad-dirasah 5 ayamin. Studi kita atau pelajaran kita, belajarnya kita 5 hari. Perhatikan di sini yang saya sampaikan pekan lalu
tentang jin. Masih ingat tentang jin? Ya, ayamin ini adalah bentuk jamak. Jamak dari yaum. Yaum itu 1, ayam lebih dari 2. Kenapa pakai khamsatu? Kenapa nggak pakai khamsu? Nah, pekan lalu juga sudah saya sampaikan. Kalau dia mu'annas, maka bendanya mu'annas, isim yang di sini mu'annas, maka angkanya dia harus muzakkar. Kalau bendanya muzakkar, maka angkanya mu'annas. Lalu bertolak belakang. Fil usbu' a week, dalam satu pekan. Jadi pelajaran kita tuh 5 hari dalam satu pekan. Belajarnya itu 5 hari. Naam, yaumus sabti wa yaumul ahad wa yaumul isnaini wa yaumul thulatha'i wa yaumul arbi'a'i. Si Ghanim menjawab, naam, yaumus sabti wa yaumul ahadi wa yaumul isnaini wa yaumul thulatha'i wa yaumul arbi'a'i. Jadi ada 5 hari. Kemudian Ghalib menempali al-'utlatu yaumal khamisi wa yaumal jum'ati. Libur di hari Kamis dan hari Jumat. Tadi belajarnya di hari Sabtu, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Liburnya Kamis, Jumat. Beda sama kita liburnya Sabtu Minggu, ya kan? Karena kita memulai hari di hari Senin. Orang Arab memulai hari di hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Oke, kemudian uktub al-mawadat dirasiyata. Ghanim minta tolong ke Ghalib, uktub. Ini semua kata kerjanya perintah ya, unzur, ikra ya. Uktub, perhatikan sekali. Sebelum-sebelumnya Anda sudah mendapatkan beberapa kata kerja. Ada yadkhul, ada yurid, ada ya'kul, ya. Yufaddilu. Masih ingat ya? Jangan lupa itu kosakatanya bertambah terus setiap kali pertemuan ya. Al-mufradat tazid kulla al-muhadharah. Jadi dia selalu bertambah setiap kali pertemuan. Uktubil mawadat dirasiyah. Tulis materi-materi atau nama mata pelajarannya. Kemudian Ghalib mengatakan as-thaqafatul islamiyyatu wal-lughatul arabiyyatu wal-riyadiyatu wal-ulum wal-hasub mata tabda'ul ikhtibarat. Ghalib menjelaskan as-thaqafah al-islamiyyah, Islamic culture, al-lughatul arabiyyah, Arabic language, wal-riyadiyat, science, ini yang eksakta, ilmu alam, ya, wal-riyadiyat wal-ulum, dan ilmu-ilmu secara umum, wal-hasub, komputer, ya. Mata, when, tabda'ul ikhtibaratu. Ikhtibarat itu artinya imtihanat. Imtihanat artinya ujiannya. Ikhtibarat ini bentuk jamak. Bentuk jamak yang mu'annas. Tunggalnya apa? Ikhtibar. Ikhtibaratu. Bentuk jamaknya ikhtibarat. Mata tabda'ul ikhtibaratu. Kapan ujian-ujiannya mulai? Ini juga sebuah kalimat nih, perhatikan. Ini subjeknya, ikhtibaratu, tabda'u ini predikatnya. Kapan ujian-ujian itu mulai? When does the exam begin? Kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ya kan? Ajaba Ghanim menjawab fi syahri Sya'ban. Fi syahri Sya'ban. Dia lagi, wa mata yantahil 'amud dirasiyu? Dan kapan tahun? Am itu sanah, tahun akademik berakhir, selesai. Yantahi itu finish. Fi syahri Ramadhan. Di bulan puasa.
Kemudian Ghalib mengatakan lagi, al-utlatu salasatu ashhurin. Liburannya 3 bulan. Ini juga contoh jin. Kalau masih ingat jin, ashhur itu bentuk jamak dari syahrun. Ini bentuk tunggalnya, syahrun bentuk jamaknya, ashhurun. Karena syahrun ini muzakkar, maka angkanya pakai ta marbutoh. Ya. Alhamdulillah, al-utlatu tawilah. Alhamdulillah, liburnya panjang katanya gitu ya. Kemudian Ghalib mengatakan, bada'atil hissatu wa ja'al muallimu hayya bina ila saffi. Ghalib berkata, jam pelajaran telah mulai. Bada'at itu mulai. Di sini bada'at, di sini tadi tabda'u. Ini bentuk fi'il mudhari atau present verb, yang ini untuk fi'il madhi atau past verb. Pelajarannya sudah mulai. Gurunya sudah datang. Yuk masuk kelas. Nah, itu. Jadi kalau Anda mau ngomong nanti bada'atil hissatu wa ja'al muallimu hayya bina ila saffi. Ini muallimnya laki-laki. Kalau perempuan waja'at, ada taknya di situ ya. Waja'at al-muallimu. Ja'a itu artinya hadarah, datang. Seperti ini. Al-hissatu ini pakai tak marbutoh karena dia perempuan atau muannas atau feminin, maka kata kerjanya harus ada taknya di belakang. Jadi kalau al-muallimu ini diganti dengan al-muallimatu, maka di sini juga diberi tak. Waja'at al-muallimatu. Hayya bina, hayo gitu ya. Ghalib menjawab, hayya bina. Ayo yuk. Ya, kembali lagi di sini Anda mendapatkan banyak sekali kosakata dan bagaimana menempatkan kata. Contoh jelasnya adalah kata dirosah. Dirosah itu studi, kalau di al-amud dirasi artinya tahun akademik. Tapi kalau di mana tadi? Mawadat dirasiyah itu artinya mata pelajaran atau mata kuliah. Terus kalau seumpamanya tadi dia ada di sini al-jadwal dirasi itu mah jadwal pelajaran gitu ya. Jadi di situ kita belajar bagaimana menempatkan kata dalam sebuah kalimat. Kaifa nukawwin al-mufradat fil jumlah hatta yataqawwanu min al-kalimat al-kathira al-mutanawwi'ah wa takunu jumlatan mufidatan. Menjadi sebuah kalimat yang efektif. Ya, itu saya rasa kosakatanya ini semakin bertambah dan semakin bertambah. So after this session, the session before middle exam, middle test, I think you can speak Arabic well. Yeah. أظن أنتم تستطيعون أن تتكلموا اللغات العربية بعد الامتحان نصف الفترة. لأن هناك كثير جدا من المفردات وكذلك من التركيبات وكذلك من الأفعال وكذلك من الأسماء وكذلك من الحروف. Ya, jadi Anda sudah dapat banyak sekali kata-kata berupa kata kerja, isim, kemudian juga partikel. So, itu semua bisa menjadi supporting. And you become an Arabian people. In Arabic people, ya, dapat menjadi orang Arab, artinya orang yang bisa bahasa Arab maksudnya itu. Oke, ini dia adalah kosakata. Mawad dirasiyah, materinya, jadwal dirasi ini jadwal, soft itu kelas kayak faslun ya. Riyadhiyat ini terkait dengan ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu eksak gitu ya. Kemudian ulum ini disebutnya ilmu secara umum. Ikhtibar itu artinya imtihan atau tes. Ini yabda, ini kata kerja ya. Yaktub, yantahi, finish, yabda, mulai, begin, yanzur, look, lauhah, ini adalah papan seperti ini yang nempel atau menggunakan tiang, itu kita sebut dengan lauhah. Nah, seperti pekan lalu, kama fa'alna fil usbu' al-madi wa kadhalik fil usbu' qablahu, nahnu nujib kulla as'ilah, kulla soal. Kita mencoba untuk menjawab sebuah pertanyaan. Ya, latihan latus kam yawman ad-dirasa fil usbu'. Ayo berapa
Kam yauman, berapa hari belajarnya dalam satu pekan. Ad-dirasatu fil usbu' 5 ayyamin. Ad-dirasatu fil usbu'i 5 ayyamin. Perhatikan itu ya, jawab dengan lengkap. Pelajaran dalam satu pekan 5 hari. Matal utlah? Yaum al-khamis wa yaum al-jum'ati. ماذا سيدرس غانم وغالب؟ الثقافة الإسلامية، الرياضيات، العلوم والحاسوب. Apalagi tadi? Itu semua yang modul. Mata tabda'ul ikhtibarat? Kapan ujian mau dimulai? Tabda'ul ikhtibarat fi syahri Sya'ban. Nah, nanti Anda lanjutkan sendiri karena soal-soal inilah nanti yang akan saya ambil untuk baik itu TOS ataupun UAS. Boleh juga di lisan ataupun yang tulisan. Jadi siapkan saja. Oke. Ini hiwar yang kedua. Hiwar yang kedua ini tentang sama dua orang, Nada dan Ilham. Ilham ini perempuan, Nada juga perempuan. Jangan berpikir bahwa Ilham itu adalah mudzakkar. Nada wa Ilham fi hadzal hiwar sadiqatani, dua orang perempuan yang bersahabat. Ya. Ismi Assalamualaikum waalaikumsalam. Ismi Nada. Ana Suriyah. Masih ingat ya? Ismi Nada ana Suriyatun. Ismi Ilham ana Saudiyatun. Jadi Nada ini orang Suriah, warga negara Suriah, sementara Ilham warga negara Arab. Kemudian Nada mengatakan lagi, qala Nada li Ilham. Qalat Nada li Ilham. Ana talibatun fi jami'ati Dimashq. Saya mahasiswi di Universitas Damaskus. Ilham menimpali, ana taliba fi jami'ati Ummul Qura. Saya mahasiswi di Universitas Ummul Qura yang ada di Mekah. Kan tadi dia Saudi ya. Fi ayyi kulliyatin tadrusina. Nah, ini pakai sina, pakai ina karena bertanya kepada perempuan. Kulliyah, mana kuliah? Fakultas. Fi ayyi kulliyah. Pada fakultas apa kamu kuliah, kamu belajar? Ini ada kata-kata fi ayyi. Kalau ada pertanyaan yang nyari pertanyaan yang digunakan untuk memilih di which gitu ya, kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Arab bisa menggunakan fi ayyi. Atau bisa juga langsung ayyu kulliyatin. Tapi bukan fi ayyi, bukan ayyi, tapi ayyu. Kalau ada fi baru pakai ayyi. Fi ayyi kulliyatin atau ayyu kulliyatin. Kalau yang menanyakan which, nah itu biasanya menggunakan ayyu. Ya, bisa juga menanyakan jam. Bagaimana ayyu sa'atin al-an? Jam berapa sekarang gitu ya. Kemudian Ilham menjawab, adrusu fi kulliyati tarbiyah. Saya kuliah di Fakultas Tarbiyah. Wa fi ayyi kulliyatin tadrusina anti? Dia balik bertanya, kamu kuliah di mana? Gitu ya. Kamu kuliah di fakultas apa? Adrusu fi kulliyati tibbi. Saya kuliah di fakultas kedokteran. Kuliah fakultas at-tibbu adalah kedokteran. Adrusu saya belajar. Tapi dalam konteks ini kita sebut kuliah. Ya kan? Karena di Indonesia berbeda antara belajar sama kuliah. Atau sekolah. Sekolah di mana? Oh, itu berarti SD, SMP, SMA. Tapi kuliah di mana? Itu pasti setelah lulus SMA. Itu khas di Indonesia. Makanya nama mahasiswanya pun beda. Nama siswa, kalau saat SMP, SD, SMP, SMA kita sebut siswa, tapi ketika di perguruan tinggi kita sebut dengan mahasiswa. Sementara kalau dalam bahasa lain sama aja. Students, we can use students for elementary or secondary or junior high school gitu ya, atau secondary high school dan lain-lain. Ya, senior high school dan lain-lain. Begitu juga dengan bahasa Arab. Bahasa Arab menggunakan kata talib. Talib itu artinya bisa mahasiswa, bisa siswa. Ya. Kemudian sa'akunu mudarrisatan insyaallah. Karena Ilham tadi kuliahnya di Fakultas Tarbiyah, dia mengatakan sa'akunu, saya akan menjadi. Ya, I will become.
Sa akan, akunu menjadi sesuatu, mudarrisatan guru, seorang guru, insya Allah. Wa sa'akunu tabibatan, dan saya akan menjadi seorang dokter. Ya, jadi gunakan itu sa'akunu. Sa akan, akunu menjadi, aku menjadi, saya menjadi. Jadi kalau kamu berarti apa? Sa takunu. Maza satakunu fil mustaqbal. Nanti di ke depan kamu mau jadi apa? Maza satakunu fil mustaqbal. Jawabannya, sa'akunu, saya akan menjadi fallahan, petani. Sa'akunu mumassilatan, model. Saya akan menjadi model. Sa'akunu mughanniyatan, saya akan menjadi seorang penyanyi. Atau yang sekarang, sa'akunu YouTuber. Nah, YouTuber ya tetap kita menyebutnya YouTuber. Sa'akunu, sa'akunu. Ya, itu kata-kata sa'akunu. Pertanyaannya, madza satakunu? Kalau dia untuk anta, kalau untuk anti, madza satakunina? Gitu ya. Saya nanya, ya Fatimah, madza satakunina? Wahai Fatimah, kamu mau jadi apa nanti? Si Fatimah menjawab, sa'akunu rabbatal bait. Saya akan menjadi ibu rumah tangga. Rabbatal bait. Ya. Ini juga dapat kosakata lagi di sini. Dan penggunaannya juga begitu. Inilah mufradatnya. Ya. Latihan, latihan, latihan. Ya. Practice, exercise in your home. لازم أن تجيب كل سؤال كل تمرين أو التدريبات في هذا الكتاب في بيتك أو في حجرتك. Anda harus mengerjakan ini untuk kepentingan Anda sendiri. Because you want to be interpreter atau translator. Karena Anda akan menjadi seorang interpreter atau seorang penerjemah. So you have to learn every single word in this book. Setiap satu kata di buku ini harus Anda pelajari. How to use it and how to put it in the sentence. Bagaimana menggunakannya, bagaimana menempatkan dalam kalimat, dalam sesuai konteks apa. Ya, yang saya sudah sampaikan berulang kali. Nah, ini adalah hiwar yang ketiga, al-hiwarut thalis baina Qasim wa Ghassan. Kalau tadi baina Ilham dan Nada, sekarang cowok dengan cowok, Qasim wa Ghassan. Kosakatanya masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau masih ingat, aina tadhhabu ya Ghassan? Azhabu ilal madrasati. Mau kemana Ghassan? Gitu ya. Saya mau ke sekolah. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, kalau saya nanya misalnya ke siapa ya yang di kelas, satu teman Anda namanya Ahmad misalnya. Ya Ahmad, aina tadhhabu? Kemudian jawab, azhabu ilal hammam. Saya mau ke kamar mandi, Ustazah. Gitu ya. Sa'adhabu ilal kharij, saya mau keluar. Maksudnya kharij ghurfah, mau keluar kamar. Gitu ya. Kemudian Qasim nanya lagi, al-waqtu mubakkirun. Ini waktunya masih pagi, katanya. As-sa'atul an as-sadisatu sabahan. As-sa'atu jam, al-an sekarang. Jam sekarang jam 7 pagi, jam 6 pagi. As-sadisa itu jam 6. Kemudian Ghassan menjawab, al-madrasatu ba'idatun 'anil bait. Sekolahnya jauh dari rumah. Ba'idah, jauh. Kenapa ba'idatun pakai ta marbuto? Karena dia menerangkan kondisi sekolah. Ini kan adjektif, sifat. Jadi sifatnya harus menyesuaikan gendernya dengan si subjek. Ini mubtada, ini khobar. Khobar itu predikat ya. Predikatnya dalam bentuk kata sifat atau adjektif. Al-madrasatu ba'idatun 'anil bait. Kalau saya balik, al-baitu ba'idun. Perhatikan, al-baitu ba'idun 'anil madrasati.
Jadi saya pakai katanya ba'idun. Kenapa? Karena bait. Bait itu nggak ada tak marbutohnya. Bait itu cowok atau maskulin. Ya, itu perhatikan hal-hal yang kecil-kecil seperti ini harus menjadi perhatian Anda. So, you can use every single word sesuai dengan according to Arabic grammar, sesuai dengan gramatika bahasa Arab. Ya. Kemudian Qasim bertanya lagi, mata yabda'ul yaumud dirasi? Kapan hari pelajaran dimulai? Maksudnya mulai hari pertama kuliah itu kapan gitu. Al-yaumud dirasi ini hari kuliah, hari belajar. Kapan dimulai? Gitu ya. Kemudian dia bilang, yabda'us sa'atu sabi'ah sabahan. Mulainya itu jam 7 pagi katanya. Jadi kalau mulai pelajaran yaumud dirasi itu hari pelajaran itu dimulainya jam berapa? Hari pelajaran itu setiap hari itu dimulainya jam berapa? Maksudnya itu ya. Yabda'u. Tadi tabda'u. Mata tabda'ul ikhtibarat. Masih ingat tadi hiwar yang kedua? Tabda'ul ikhtibarat. Kenapa pakai ta? Karena perempuan. Ikhtibaratu. Sekarang kenapa pakai ya? Karena mu. Mu ini laki-laki atau maskulin. Mata yabda'ul yaumud dirasi. Yabda as-sa'ata as-sabi'ata sabahan. Dimulainya jam 7. Makanya dia tadi berangkat jam 6. Karena rumahnya jauh. Ya. Kemudian Qasim sa'ala Ghassan. Kemudian Qasim bertanya kepada Ghassan. Hal tadzabu bil hafilati? Apakah kamu berangkat dengan bis? Hafilah bis. La. No. Azhabu bis sayyara. Saya pergi dengan mobil. Kemudian, mata yantahi al-yaumud dirasi? Belajar sehari itu atau hari belajar itu berakhirnya kapan? Selesainya kapan? Yantahi itu selesai, berakhir ya. Yantahi as-sa'ata al-wahidata zuhran. Yantahi as-sa'ata al-wahidata zuhran. Hari pelajaran itu berakhir atau selesai jam 1 zuhur atau siang. Maksudnya itu ya. Kam hissatan tadrusu fil yaumi? Berapa pelajaran atau berapa jam pelajaran? Hissah itu adalah jam pelajaran. Berapa jam pelajaran kamu belajar hari ini? Kam hissatan. Masih ingat ya kalau menanyakan jumlahnya itu kan kita menggunakan kam kemudian harus bunyinya an. Kam hissatan. Tadrusu kamu belajar fil yaum hari ini. Adrusu saya belajar sita 6 hisasin 6 pelajaran hari ini. Hisas ini bentuk jamak dari hissah. Hissotun itu bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya hisasin. Kenapa pakai sita? Kenapa nggak pakai sitata? Nggak pakai tak marbutoh, sitatu. Karena hissah ini ada tak marbutohnya. Karena hissah ini mu'annas. Maka angkanya harus muzakkar. Ya, selalu ingat itu. Kemudian ini jin ya. Jamak bunyinya in. Ya. Oke. Mada taf'alu fil istirahati? Apa yang kamu kerjakan saat istirahat? Jam istirahat. Jadi istirahat itu dari bahasa Arab ya. Istirahati. Hasan menjawab, azhabu, saya pergi ilal maktabati. Saya pergi ke perpustakaan. Atau ilal mukhtabari. Atau ke laboratorium. Ya, itu pada hiwar ketiga Anda kembali mendapatkan kata kerja yabda, tazhabu, ini udah berulang kali ya. Yantahi tadi juga sudah ada. Kemudian ada tadrusu, ada taf'alu. Nah, ini diulang-ulang. Kalau dia perempuan, tadrusina. Ya, itu. Ini tazhabu, kalau perempuan tazhabina. Gitu. Oke. Nah, sekarang
Sekarang kita lihat kosakatanya. Al-an, now, mukhtabar, ini sesuai tempatnya, ini adalah lab ya. Kita tuh selalu kalau nyebut lab, seolah-olah lab itu selalu yang lab biologi gitu ya. Padahal kita banyak, segala macam lab itu bisa. Bukan hanya biologi. Ini maktabah, ini al-waktu, ini istirahat, jam istirahat maksudnya ya. Ini pertanyaannya, man zahaba ilal madrasah? Ayo jawab sesuai dengan al-hiwar al-thalis. Mata tabdul hissa al-ula? Jam pertama dimulai jam berapa? Tadi ingat, tabda'u al-hissatul ula fi sabi'ati. Jam 7. Ya. Oke. Saya tidak akan menjawab satu persatu, tapi Anda harus belajar bagaimana menjawabnya. Ketika Anda merasa ragu, ini jawaban benar atau salah, nanti pada saat di kelas, ketika kita luring, Anda silakan bertanya. Ya, jadi kalau Anda melakukan practice in your home atau in your room, Anda pastikan bahwa Anda benar menjawabnya, benar membacanya. Ketika ragu membacanya, ketika ragu ini betul atau tidak menyusun kalimatnya, maka itu Anda tandai, and in the next meeting, in the next course, in the next time, you have to ask me. Anda harus bertanya kepada saya. So you can get the right answer. Ya. Oke. Ini materi pada wahda 7 ya. Ada banyak teks di sini, ini bilangan tingkat, ini terkait dengan gramatika juga. Pelajari bilangan tingkat dari 1 sampai 10 ya. Kemudian ini latihan-latihan seperti pekan lalu. Anda harus mencoba semua latihan yang ada di sini sehingga Anda makin sering berlatih, makin terbiasalah. Baik itu konsep yang ada di kognisi Anda maupun di lidah Anda. Language is habit, ya. Jadi bahasa itu adalah sebuah kebiasaan. Gitu ya. Kalau makin sering, makinlah terbiasa Anda nanti. Di sini ada kata ghosala yang silu. Ini dia ghosala. Di sini diajarkan 3 bentuk kata kerja. 3 bentuk di sini ghosala. This is past verb. Yang silu, this is present. And irsil itu imperatif atau perintah. Perhatikan di sini ghosala yang silu irsil. Zahaba yazhabu izhab. Tadi ada ikra ya kan? Uktub tadi ada ya? Uktub itu tulislah, ikra itu bacalah, terus apa lagi tadi? Lihatlah, unzur. Nah, nanti nazara bentuk pasnya, yang zuru bentuk resannya, kemudian unzur itu bentuk perintahnya. Harus bisa memahami ini, dan ini akan Anda kuasai kalau Anda terbiasa. So you have to read much more, okay? Lazim alaikum an taqra'u qira'atan katsiratan. Harus banyak membaca, okay? Ini tata bahasa, kita belum belajar ini. Ini yang terkait dengan jam, mungkin dipelajari di kemahiran yang lain ya. Jam 6, jam 3, jam 8, semua jam itu dalam bentuk bilangan tingkat. Jadi kalau jam 6, fissadisati, jam 3, fissalisati, jam 8, fissaminati, firrabiati, ini yang semuanya jamnya tepat ya, tidak lebih, tidak kurang. Jadi gunakan bilangan tingkat untuk jam ya. Ini jam berapa? Fissabi'ati. Ya. Ini sama, ini jam 10. Fil ashirati. Oke. Anda harus berlatih. Saya akan mengajak Anda ke teks di halaman 184. Sebentar. Mohon menunggu, ini sedikit lagi. 184. Nah, ini dia. Ya. Ukhti Maryamu talibatun fi jami'ati Dimashq. My sister Maryam is a student in University of Dimashq.
Jami'atu Dimashq fi Suriya. Universitas Dimashq fi Suriya. Di Suriya. Maryam tadrusu fi kulliyati tibbi. Perhatikan di sini Maryam kuliah. Tadrusu. Ingat, kenapa tadrusu? Kok kayak anta? Iya. Karena anta sama hiya, Maryam ini sama hiya, sama dengan hiya kan? Hiya itu she. Jadi sama-sama pakai ta. Maryam tadrusu. Maryam belajar atau kuliah fi kulliyati tibbi. Di fakultas kedokteran. Wasatakunu tabibatan. Dan dia akan menjadi seorang dokter. Insya Allah. Kalau dikasih insya Allah. Because this is about future. So we don't know what will happen in future. And we have to say إن شاء الله. لازم علينا أن نقول إن شاء الله لكل شيء سيحدث في المستقبل. Segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan untuk kita harus mengucapkan insya Allah because we don't know it. Taskunu Maryam ma'al usrati fi syaqqa. Pakai ta ya. Maryam tinggal bersama keluarga di sebuah apartemen. Asyaqqatu ba'idatun anil jami'ah. Apartemennya jauh dari kampus. Watazhabu ilal jami'ati bil hafilah. Maryam, di sini Maryam udah nggak disebut ya, karena udah muncul pakai ta, tazhab. Dalam ta ini sudah ada kata ganti orang, yaitu Maryam. Dan dia pergi ke kampus dengan bis. Maryam tadrusu fis sabahi wal masa'i. Maryam kuliah di pagi hari dan sore hari. Watadhabu ilal maktabati wal mukhtabari. Dan dia pergi ke perpustakaan dan laboratorium. Jadi sebenarnya teks ini merupakan saduran dari dialog. Dalam dialog tadi kemudian diubah menjadi monolog. Ini yang saya selalu ceritakan ke Anda, ubah ke dalam bentuk monolog. Oke, saat ini saya kira saya cukupkan untuk materi pada Wahdah 7 ini dengan 3 hiwar dan dengan sejumlah kosakata serta susunannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada yang tidak paham, sangat senang hati saya jika Anda nanti bisa menanyakannya. Boleh melalui WA, boleh juga pakai grup, atau bisa ditanyakan juga pada saat kita bertemu nanti pada pekan ke-7. Oke, sekalian juga kita latihan untuk mempersiapkan ujian tengah semester. Terima kasih banyak. Sekali lagi, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.